你打正确，现在轮到再来。Halo sanak movie semua, masa muda berkarya, jangan lupa untuk selalu bahagia. Gimana kabar teman sanak movie semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita dari Donghua Swan Emperor. Yang mana pada pembahasan sebelumnya, pertarungan Raja Harimau Perak dengan Raja Harimau Iblis dan kecurigaan ras Iblis Surgawi serta ras Pedang Tirani 9 Matahari tentang Jin Wuchenyuan yang telah mengkhianati mereka. Nah, bagaimana keseruan dari ceritanya? Sebelum itu saya berterima kasih pada teman semua yang sudah subscribe channel ini. Dan saya juga minta maaf atas segala kekurangan dalam spoiler yang saya sampaikan. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita bahas. Ras Iblis Surgawi dan ras Pedang Tirani 9 Matahari berencana mengambil kesempatan agar bisa menguasai kota suci, dikarenakan situasi kota suci dalam keadaan lemah. Mereka pun mempersiapkan pasukan elit di antara dua ras mereka untuk menyerang kota suci. Akan tetapi setelah mereka pikir-pikir timbul keraguan antara mereka, dikarenakan Raja Harimau Perak yang memiliki tombak gagak emas setidaknya telah memahami tombak itu. Mereka pun ingin menunggu sampai Raja Harimau Iblis kembali. Ia memiliki cara lain dikarenakan ia juga telah lama menyamar sebagai pejabat tinggi di ras manusia, bahkan lebih lama dari Yu Yehan. Tempat berpindah diperlihatkan pada Raja Harimau Perak dan Senior Ye Changge. Di sini Senior Ye Changge kaget mengetahui bahwa Jin Wuchenyuan dapat dikalahkan oleh Raja Harimau Perak, serta bisa membawanya bekerja sama. Akan tetapi Raja Harimau Perak tak terlalu memikirkan itu. Ia beranggapan kerja sama antara ia dan Jin Wuchenyuan takutnya sudah terungkap dikarenakan tombak gagak emas miliknya berada di tangan Raja Harimau Perak, serta ras Iblis Surgawi takutnya akan menyerang kota suci kembali. Lalu ia pun memutuskan untuk segera mengunci gerbang kota suci, serta tidak akan membiarkan seekor merpati pun yang masuk. Berselang dari itu salah satu tetua yang diperintahkan untuk menyelidiki identitas Raja Harimau Iblis datang. Ia mengatakan bahwa telah menemukan dua orang pejabat tinggi yang tangannya sama-sama terluka, yang sama persis seperti Raja Harimau Iblis. Lalu Senior Ye Changge pun menyuruh mereka menemuinya. Tak lama setelah itu mereka berdua datang. Di sini Raja Harimau Perak sedikit melihat bahwa postur mereka sama persis dengan Raja Harimau Iblis. Raja Harimau Perak yang menanyai kedatangan mereka dibawa ke tempat itu, malah mereka berdua saling menyalahi antara satu sama lain. Akan tetapi Yun Tianyi yang sebagai penjaga harta tungku Raja Manusia memiliki bukti bahwa ia bukan Raja Harimau Iblis, dikarenakan ia memiliki saksi 10 penjaga Dewa Perang. Akan tetapi Luo Beihai sebagai penjaga prasasti Dewa Bela Diri menyangkal hal itu, dikarenakan luka dari Yun Tianyi masih baru. Yun Tianyi pun menjelaskan bahwa luka itu ia dapatkan dari seseorang yang misterius. Sampai-sampai ia tidak bisa menghindarinya. Raja Harimau Perak yang mendengar penjelasan itu, lalu menanyai pada Luo Beihai bagaimana ia bisa mendapatkan luka itu. Ia menjelaskan bahwa saat ia mengasingkan diri untuk mengaktifkan lubang ilahi emas, malah ia juga diserang secara diam-diam oleh seseorang yang misterius. Bahkan ia tidak bisa sama sekali melihat bayangannya. Akan tetapi di sini Raja Harimau Perak sedikit kebingungan membedakan yang mana Raja Harimau Iblis yang asli. Lebih-lebih lagi mereka berdua sama-sama membela diri masing-masing. 什么证据？我一起守护，他们皆可以证明我。我忽然听到外面传来一声，我就是在出门。王，我自会分辨的。我不是要杀我的话，怕是我早就死了。哼，表明自己受伤过程，不知罗兄如何受伤。官，谁能确定房内有没有人？云统计黄金神鞘，结果不但始终不得其法。第三之证，我就是被你憨厚的外表骗。遭遇都非常相似。
口的样子应该都分毫不差吧？ Seketika Raja Harimau Perak memiliki cara agar bisa menentukan Raja Harimau Iblis yang asli. Ia mengatakan bahwa tugas mereka berdua saling ditukar, yaitu Luo Baihai yang sebelumnya sebagai penjaga prasasti Dewa Bela Diri. Sekarang ia ditugaskan untuk menjaga tungku Raja Manusia. Begitu sebaliknya Yun Tianyi yang sebagai penjaga tungku Raja Manusia, sekarang sebagai penjaga prasasti Dewa Bela Diri, serta tanpa perintah dari Raja Harimau Perak ia tak boleh meninggalkan tugas yang mereka jaga. Mereka berdua pun juga tidak keberatan sama sekali. Lalu mereka berpamitan pergi. Raja Harimau Perak juga meminta pada senior Ye Changge agar dapat menjaga kota suci. Serta masalah Raja Harimau Iblis ialah yang akan menyelidikinya. Senior Ye Changge pun mengiyakan itu, akan tetapi ia sedikit kebingungan bahwa Raja Harimau Perak sangat sulit diprediksi. Tak lama setelah itu Guru Lu menghampiri Raja Harimau Perak. Di sini Guru Lu sedikit mengatakan bahwa saat Wang Fan di perpustakaan, ia menemukan keterampilan Dewa Bela Diri yaitu teknik indera keenam, lalu ia mengajari ke teman-temannya termasuk Xie Wentong. Dan ia juga menanyai apakah Raja Harimau Perak juga diajari oleh Wang Fan. Akan tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat melatih indera keenam. Di sini Guru Lu juga sedikit melatihnya. Akan tetapi ia belum bisa lebih dari Xie Wentong yang sudah berhasil menguasainya. Ia juga kembali menanyai pada Raja Harimau Perak, bahwa seharusnya identitas Raja Harimau Iblis, di antara Luo Baihai dan Yun Tianyi sudah diketahui olehnya. Akan tetapi Raja Harimau Perak mengatakan mereka berdua bukanlah Raja Harimau Iblis. Dikarenakan Raja Harimau Iblis memiliki mata yang istimewa. Sebelum itu ia juga sedikit menjelaskan teknik indera keenam, yang seperti kita ketahui yaitu indera penglihatan, pendengaran, pencium, perasa, peraba, dan indera kesadaran. Indera kesadaran ini seperti orang yang mata batinnya telah terbuka, yang mana Xie Wentong yang berkembang begitu pesat berhasil menguasainya. Serta Raja Harimau Perak sedikit bertanya-tanya apakah identitas dirinya akan diketahui oleh Xie Wentong nantinya. Di sini ia juga mencari kesempatan agar bisa mempredikai keterampilan mereka dengan keterampilan Raja Harimau Iblis. Dan juga ia melakukan hal ini ada dua alasan. Alasan pertama agar membuat Raja Harimau Iblis kebingungan dikarenakan agar ia percaya bahwa Raja Harimau Perak benar-benar mencurigai salah satu dari Luo Baihai dan Yun Tianyi. Dan alasan kedua semua orang juga telah mengetahui tentang Luo Baihai dan Yun Tianyi yang tidaklah akur antara satu sama lain. Serta melihat penjaga Dewa Perang tentu akan setia pada atasannya, terlebih lagi mereka berdua saling ditukar tugasnya. Tentu penjaga Dewa Perang pasti akan mengawasi untuk membela atasan mereka masing-masing. Raja Harimau Perak juga sangatlah yakin bahwa banyak mata-mata dari ras iblis yang telah berhasil menyusup ke ras manusia. Seperti halnya Yao Yehan yang telah terbunuh, bahkan hampir 10 tahun menyelinap. Serta juga muncul Raja Harimau Iblis, tentu ia yakin pasti ada pengkhianat yang lainnya. Dan dengan kejadian itu, ia sangat berniat mengajari semua ras manusia, agar bisa berlatih metode pembalikan tulang ilahi yang membantu ras manusia berkembang. Di sini ia juga menyadari bahwa ras manusia memiliki posisi terendah di antara 3 ras utama. Sedangkan rasa iblis surgawi banyak memiliki orang-orang kuat seperti Zi Jinlang, Gu Ying, bahkan bisa menarik Jin Wu Chenyuan, dan juga ada Raja Harimau Iblis yang misterius, serta di pedang tirani 9 matahari juga memiliki orang kuat seperti Li Zuhua serta Qi Jingang dari ras guntur merah, bahkan ras kecil dari masing-masing mereka bisa berkembang lebih kuat. Untung saja ada Raja Harimau Perak yang berhasil menghalau para master dari kedua ras, dikarenakan kekuatan dari ras manusia sangat lemah dibandingkan kedua ras, oleh sebab itu ia akan mengajarkan metode pembalikan tulang ilahi. Tetapi mereka juga harus sabar dikarenakan tidak sembarangan melatih seseorang, takutnya ada pengkhianat lain yang mencuri kesempatan. Sebelum itu ia ingin mengungkap siapa di balik topeng Raja Harimau Iblis. Tentu tidak semudah itu mengenali identitas dari Raja Harimau Iblis, dikarenakan ia sangat licik, bahkan bisa menjebak seseorang termasuk Luo Beihai dan Yun Tianyi.
Tetapi di sini Raja Harimau Perak sedikit khawatir dikarenakan takutnya Raja Harimau Iblis mengetahui rencananya. Guru Lu pun mengatakan bahwa ia sedikit curiga terhadap Raja Harimau Iblis, dikarenakan ia memiliki kesempatan untuk dapat menghancurkan 4 harta ras manusia, akan tetapi ia malah melawan Raja Harimau Perak. Tentu dengan melihat situasi ini Raja Harimau Iblis akan menyerang Raja Harimau Perak kembali. Tak lama setelah itu mereka melihat Cibolong menerobos. Di lain sisi Raja Harimau Perak menyuruh Guru Lu untuk membawa Sio Wentong datang ke kota suci, agar dapat membantu memperkuat kota suci. Dan tiba-tiba Raja Harimau Iblis datang serta berniat untuk menyerang Cibolong. Dengan insting Raja Harimau Perak ia berhasil menepis serangan Raja Harimau Iblis. Ia pun balik menyerang Raja Harimau Perak serta meremehkannya. 赤膊龙突破了。以他如今的境界，王行是如此乖张狂妄，肯定会皆搞出罗北海和云天一来掩护自己。叛徒，你就等着被杀吧！要让你知道没有神器。 Tentu di sini Raja Harimau Perak belum bisa dikalahkan, sampai-sampai Raja Harimau Iblis ketar-ketir melarikan dirinya, serta tidak dikasih ampun oleh Raja Harimau Perak, akan tetapi film pun bersambung. Nah, bagaimana dengan keseruan ceritanya? Sebelum itu subscribe channel ini, serta aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan update dan video terbaru, maka kita akan bahas pada part selanjutnya. Terima kasih.